I'm seeing shimmers in this long-lasting dream. A made-up image, bringing back memories. Yes, I've been wasting like most of my life, watching painting strike. I wanna take back the hours we last singing lullabies, lullabies. No one's tough when faced with time. We waste our lives lying we're fine. We step on night to pass that time. We waste our lives lying we're fine. Senyores, Johnny my friend, welcome back to band Spencer Rocky Channel. Kali ini kita akan membahas Land Cruiser 200 versi varian UK, di mana ini kalau kita boleh ngomong ya John, kalau misalkan kita berbicara tentang UK spek, biasanya itu adalah spek yang paling lengkap dan yang paling tinggi yang ada di Land Cruiser 200. Nah, tetapi John, pada dasarnya, pada umumnya biasanya orang akan merasa takut beli mobil ini, antara salah satunya adalah mesinnya bakalan turun. Nah, yang kedua adalah kira-kira beli mobil ini bakal bermasalah gak mesinnya. Oke, gue sudah bahas juga kemarin kalau misalkan mesin turun mesin itu kira-kira habis biayanya berapa dan juga apa aja yang dikerjakan. Dan mobil ini kebetulan belum turun mesin John. Karena nih, ntar kita bahas sebentar. Kita akan cobain dulu suara mesinnya dulu. Ini gue buka dulu. Mic-nya gue taruh di depan. Ini kondisi mesinnya masih cukup baik. Oke. Kita buka dulu, ini gue taruh sini ya John. Oke, gue nyalain. Nah, ini adalah kondisi mesin VD engine yang memang masih cukup baik dan juga cukup dirawat sama owner sebelumnya. Kita buka dulu. Lihat Om. Tuh. Dia belum makan oli John. Olinya belum dimakanin sama dia. Oke. Terus kondisi mobil ini tuh bener-bener prima banget karena pencabutan DPF-nya itu sebelum mesin ini makan oli. Jadi biasanya nih kalau kita secara teori, ini kita lihat ini DPF-nya udah dibobok. Ini kalau kita nah, ini kotoran yang ada di dalam sini, John. Inilah yang menyebabkan mobil itu biasanya bisa turun mesin. Karena apa, Om? Ketika kotoran ini sudah berkumpul di dalam sini, kiri kanan, ini kan knalpot buangan dia kan kiri kanan. Ini kalau udah kekumpul penuh, Om, mampet kan? Iya. Kalau udah mampet, kotorannya balik lagi ke atas. Nah, balik lagi ke atas tuh mulai ke EGR, ke turbo, ke mesin, ke dalamnya itu semuanya jadi akhirnya berantakan. Nah, biasanya seberantakan-berantakannya UK, paling nggak mungkin kurang-kurang oli sedikit. Nah, nanti kalau udah mulai menjalar, starternya udah lumayan panjang, susah, tenaganya sudah mulai hilang karena bilet turbonya sudah mulai macet. Biasanya sih seperti itu. Nah, ini UK masih ketolong karena DPF-nya itu dicabut di waktu yang tepat, John. Tuh. Jadi di dalam sini itu yang kita sering sebut juga DPF, itu memiliki saringan. Nah, saringannya itu untuk agar gas emisi buangnya itu lebih ramah lingkungan, Om. Nah, makanya kemarin gue sempat konsultasi juga sama salah satu bengkel knalpot. Gue tanya, Om, ini bisa pakai berapa opsi, Om? Sebenarnya gini, dia cerita, ini dibuka, dibobok, itu bisa. Yang artinya kita nggak perlu makan biaya ganti ini lagi ya. Tapi kemarin akhirnya diganti sama silencer yang biasa sama dia, sehingga yang ininya dicabut. Nah, jadi kita punya dua versi varian. Kalau misalkan kita mau bobok, suara knalpotnya akan lebih garing. Tapi kalau kita mau ininya diganti, suaranya akan mirip-mirip ketika masih pakai ini, dan juga gas buangnya masih tetap tertahan di silencer itu, John. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Nah, kalau ditanya ke gua ini mesin oke enggak? Nah, mesin ini masih dalam kategori masih cukup oke. Tadi kita coba belum makan oli dan juga belum ada asap putih di dalam
ruang bakar mesinnya, John. Oke. Terus kita tahu juga sendiri, kita lihat dari eksterior mobil ini juga sudah dirubah ke versi varian 2013. Karena mobil ini sebenarnya basically-nya tahun 2011, di mana ada sedikit perbedaan, yaitu velgnya, lampunya, dan bumper depan, sama ada lampu sen di sini, dan juga dia ada list body yang seperti ini. Ini list bodinya membesar di sebelah sini. Tuh, ini pakai list body original punya, dan juga bannya sudah diganti dengan BFG. Ini kalau gua nggak salah 275, ya benar 275 6020. Ini dengan velg UK yang tahun 2013. Gagah ya, John? Kalau kita ganti dengan velg ATPM 18 kan kayaknya sayang ya, downgrade, karena di tahun 2011 sendiri velgnya sudah 20, makanya kita ganti juga ke yang ring 20 dengan menggunakan ban BF Goodrich gitu. Sehingga kalau misalkan kalian mau beli mobil ini, ya masih bisa main tanah sedikit-sedikit gitu kan. Terus kaca filmnya juga sudah menggunakan V-Cool yang VK4, ini VK VIP kalau gua nggak salah ingat. Kartu garansi di dalam nih full, semuanya udah pakai V-Cool. Kilometer mobil ini baru menyentuh angka 30.000 miles atau setara dengan 50 ribuan kilometer. Jadi cukup baik juga. Terus kita lihat di bagian dalamnya, sorry tangan gua masih kotor. Nih, joknya tuh masih ori, Om, lihat, Om. Masih cakep ya. Setir-setirnya, waduh, kulit jeruknya masih gurih, John. Terus audionya dia ini menang daripada tahun 2008 bensin, di mana 2008 bensin itu parsial, ada yang udah bisa Bluetooth audio, ada yang hanya bisa Bluetooth telepon. Nah, mobil ini sudah dilengkapi dengan Bluetooth audio, yang dimana kita sekarang itu konektivitas lagu semuanya menggunakan third party audio kan. Jadi kita menggunakan Bluetooth, sudah bisa menikmati lantunan lagu dari speaker JBL Synthesis mobil ini, John. Jadi kurang lebih mantep ya. Karpet dasarnya juga masih bagus, ininya belum ada baret-baret, tuh cakep, Om. Gila. Ntar gue cuci tangan dulu ya, John. Oke, kita mau coba test drive. Kita lihat di bagian depan juga udah pakai deflecta buat di kap mesin. Ini pakai EGR punya Australia, yang membuat tampilan mobil ini kelihatan lebih keren, dan juga untuk meminimalisasi ketika kalian berkendara keluar kota, ada stone chip atau ada mimik yang biasanya binatang-binatang itu kan nggak langsung masuk ke dalam kap mesin. Terus kita juga perlu perhatikan kalau teman-teman nantinya mau beli mobil facelift nih. Ini kita bicara kalau kalian ganti kap mesin 2016 ke atas ya. Jadi kalau tenaga kalian hilang mobil diesel, itu salah satu penyebabnya itu adalah tidak dipasangnya ininya lagi nih, Om. Tahu nggak ini buat apa, Om? Iya, jadi intercooler dia kan ada di atas. Dia jadi bukan front mount intercooler, jadi dia ada di atas mesin. Dia ngambil udaranya dari sini nih, Om. Nah, kadang-kadang juga orang banyak yang suka pakai lampu Welen gitu, tebel-tebel di sini kan, Om. Nah, ngalingin udaranya. Jadi makanya kalau kita lihat, ini tuh nggak boleh kehalingan kalau mobil diesel nih. Karena begitu mobil melaju ke depan, udaranya masuk ke dalam sini untuk membantu suplai udara yang masuk ke dalam intercooler. Biasanya kalau ininya udah udah di banyak lampu kan mampet tuh udara masuknya. Jadi menyebabkan tenaganya agak sedikit boyo gitu. Itu bahaya juga, John. Jadi harus diperhatikan juga ya. Karena yang kap mesin 2016 kan modelnya yang udah model baru begini nih. Jadi kita harus beli itunya dalamnya lagi yang lebih proper. Oke, yuk nyobain yuk. Oke, satu dari sekian banyak alasan kenapa orang tetap memilih UK walaupun orang tahu mesinnya berbahaya untuk kedepannya, ini adalah kacanya sudah double glass nih, Om.
Jadi kalau kita ketok, ini kacanya tebal. Ini bukan berarti kaca kalian bulletproof tahan daripada tembakan peluru ya. Tapi untuk kekedapan suara mesin. Ini kalau kita tutup semuanya. Set, ketika hilang suaranya jalan. Terus yang kita suka adalah dari mesin VD engine ini ya. Dia kan twin turbo. Waduh, kalau gasnya om. Wah, ini gurih om. Aduh, akumulator AHC-nya masih enak banget. Jadi gini, sistem suspensinya dia dibandingkan ATPM. Kalau ATPM itu kan KDSS ya, Kinetic Dynamic Suspension System. Nah, kalau KDSS itu gunanya suspensinya masih suspensi biasa, tapi dia itu diselaraskan menggunakan KDSS. Jadi dia pakai oli juga, sistemnya hampir mirip sama AHC, tapi dia tidak menggunakan akumulator, John. Kita buka dulu biar agak terang dikit om ya. Kelihatan nggak gue Mas Yom? Kelihatan ya? Oke, sebentar, ada mobil. Nah, kalau AHC itu, misalkan mobil itu kena bantingan, dia itu ada akumulator itu untuk memompa biar bantingan mobilnya itu nggak terlalu begini. Ya, makanya ketika AHC kalian itu sudah mulai lemah, begitu kalian naik Land Cruiser itu kayak naik kuda om. Iya. Gini-gini. Nah, ini kalau AHC yang masih bagus begini. Dan juga dia juga bisa disetting comfort, normal sama sport. Jadi kita bisa lihat di sebelah sini. Nah, udah gitu dia punya downhill assist control juga sudah ada. Ini untuk pengaturan suspensi mau di netral, di normal, low atau high. Kita pengen nyobain tenaganya nih om. Aduh, setir yang masih bagus tuh enak banget ya. Jadi DPF-nya diganti baru ya Jan? Atau bukan diganti baru om. Jadi diganti dengan tabung custom, silencer custom. Yang tidak ada sarang lebahnya om. Oh gitu. Jadi sarang di dalamnya itu bukan kayak buat nahan gas buang, tapi untuk nahan suara aja. Jadi dibuang sekalian. Iya, dibuang sekalian, betul. Terus kalau UK tuh sennya ada di sebelah kiri om, bukan di sebelah kanan. Ya. Coba om arahin ke speedometer. Ntar ada lewat pertigaan, perempatan. Kemarin terjadi kecelakaan di sini nih om. Harus pelan-pelan. Lampu diamnya juga terang. Tenaganya masih enak ya. Terus kita tahu Land Cruiser itu remnya itu modelnya dia ada pressure-nya lagi. Sehingga kalau booster remnya sudah mulai lemah itu juga harganya lumayan mahal. Dan juga kalau kita tahu ngeremnya Land Cruiser itu bukan kayak ngerem mobil biasa. Jadi kalau kita ngerem tuh yang harus dalam banget gitu enggak. Jadi dia remnya itu butuh proses. Set gitu, dia baru ngerem gigit. Nih contoh ya. Oh, dia tetap ngerem John, tetap ngerem, cuman memang remnya itu butuh proses. Gila, tenaganya enak om. Ini kalau kita tutup suaranya tuh blep hilang, suara luar. Si Andre aja om nyobain Land Cruiser kan kemarin kan. Gila ya, suara Land Cruiser emang beda ya sama Fortuner ya mesinnya ya. Ya memang ini salah satu kebanggaan dari Toyota itu bikin VD engine seperti 2KD, 2GD, semua mesin dieselnya itu punya kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Berasa nggak om suara dari luar om? Enggak ya, gila ya. Sudah gitu, sebenarnya ya yang salah itu bukan mesin UK-nya om. Tetapi karena UK ini didesain dan dibuat untuk standar di Inggris, sehingga di Inggris itu kan bahan bakarnya juga mungkin lebih bagus atau lebih ketat lah ya. Sehingga bahan bakar diesel di sini tuh belum sanggup untuk mencukupi EGR-nya itu. Makanya kalau kita ngelihat di UK facelift itu sudah ada DPF switch di sini nih. Di sini nih om. Itu kalau nggak salah untuk ngebuang kotoran di dalam DPF-nya itu. Nah kalau UK yang lama belum ada. Makanya biasanya kita harus dilihat sendiri. Itu. Begitu lo naik Land Cruiser, wah duduknya beda, tenaganya beda, udah gitu. Lu turun beda deh pokoknya om ya. Tapi ya memang kesulitannya ketika kita mau ke gang-gang yang agak kecil, agak sempit, itu memang agak sedikit susah ya. Kita masuk gang memang agak susah, tapi ya menurut gue masih tolerate dan wajar sih. Makanya sebenarnya gini, kita kalau mau beli UK, kalau bisa dipelajarin dulu sistemnya mesin gimana,
Kalau mau beli yang mesin udah di overhaul atau enggak, kalian beli mesin yang memang sudah DPF delete dan posisi mesin itu masih dalam keadaan kondisi prima. Salah satunya adalah starternya nggak boleh panjang, yang kedua adalah mesinnya nggak boleh keluar asap putih, yang ketiga tenaganya harus jos seperti ini nih. Tuh, tenaganya jos, enak gitu. Oke teman-teman, buat semuanya yang berminat sama mobil ini bisa menghubungin gue atau Kenny di nomor yang ada di video kali ini. Terima kasih semua yang sudah menonton, dan jangan lupa di subscribe karena subscribe itu gratis. Dan yang terakhir adalah terima kasih buat pemilik sebelumnya yang sudah menjaga mobil ini dengan baik dan menjual dalam keadaan yang masih mantap. Thank you teman-teman semua, bye bye.